Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Aulia Saidati. Ibu. Ariana Safitri. Ibu. Aulia Evelina. Ibu. Mulia Hafizah. Ibu. Suci Ramadhani. Ibu. Yang terakhir, Nur Anita. Ibu. Baik, terima kasih semuanya yang telah berhadir di kelas Ibu hari ini. Sebelumnya, Ibu izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Putri Septiana. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Putri. Halo Ibu. Ibu izin juga untuk memperkenalkan pengamat Ibu hari ini, itu ada Ibu Radita Zakia. Halo Ibu. Ibu di sini membawakan mata pelajaran sosiologi dan Ibu juga membawakan materi yang berjudul konflik sosial. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu konflik? Sebelumnya ada yang tahu apa itu konflik? Mungkin tidak ada yang tahu. Ibu ingin menunjuk salah satu orang yang menjelaskan apa itu konflik. Nur Anita. Menurut Nur Anita, apa itu konflik? Menurut saya Bu, konflik itu kayak pertentangan atau perselisihan gitu Bu. Pertentangan dan perselisihan, benar sekali. Siapa lagi ya? Suci Ramadhani. Menurut Suci, apa sih itu konflik? Kalau menurut pendapat saya, konflik itu seperti percekcokan atau perbedaan pendapat antara dua belah pihak atau lebih. Benar sekali. Jawaban kalian semuanya benar sekali. Jadi, konflik sosial adalah proses sosial yang terjadi akibat pertentangan antara individu atau kelompok. Terjadi karena perbedaan kepentingan, nilai, norma, atau tujuan. Konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang dapat muncul dalam berbagai bentuk, dari perbedaan pendapat hingga sampai kekerasan. Nah, di balik konflik pasti ada penyebabnya atau faktor pendorong kenapa sih terjadinya konflik tersebut. Dari kalian, apakah ada yang tahu apa itu penyebab terjadinya konflik? Ada yang tahu? Iya Bu. Baik, Aulia, apa penyebab terjadi konflik? Jadi penyebab terjadinya konflik ini adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok yang dimana mereka itu saling bertentangan. Benar, jawaban dari Fanina. Ada jawaban yang lain? Saya Bu, Iya, ada. menurut saya faktor penyebab konflik adalah komunikasi yang buruk, contohnya seperti kesalahpahaman Bu. Benar, jawaban kalian semua itu benar. Jadi, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya konflik. Yang pertama yaitu perbedaan kepentingan antar individu atau antar kelompok, perbedaan nilai, norma, dan pandangan hidup, ketimpangan dan ketidakadilan sosial, prasangka, stereotip, dan diskriminasi, komunikasi yang tidak efektif, yang dan terakhir itu emosi dan sikap tidak terkendali. Jadi ini adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab atau pendorong terjadinya konflik. Lalu lanjut ke materi Ibu, ada macam-macam konflik. Jadi konflik itu tidak hanya ada satu dua macam, tapi ada beberapa. Ini adalah contoh-contohnya, yaitu yang pertama konflik horizontal, konflik antar individu atau antar kelompok yang kedudukannya setara. Konflik vertikal, konflik antara pihak yang memiliki perbedaan kekuasaan atau kedudukan. Konflik terbuka, konflik yang terlihat jelas di ruang publik. Konflik laten, konflik tersembunyi yang berpotensi muncul di permukaan. Konflik yang berujung kekerasan seperti perundungan dan kekerasan sosial. Ini adalah beberapa macam konflik. Kayaknya kalian bosan ya. Oke, baik. Bosan, semuanya bosan? Iya. Ibu akan mengadakan ice breaking. Semuanya boleh berdiri. Di sini nama ice breakingnya yaitu tepuk fokus. Kalau Ibu bilang tepuk fokus, kalian bisa tepuk kayak gini. Tepuk fokus. Kalau Ibu bilang mata, kalian pegang mata. Tapi Ibu akan mencontohkan dengan gerakan yang lain. Paham?
Tangis pegawai minimarket saat tokonya dijarah korban banjir Sumatera, terdiam di pojok saksikan warga. Viral video di media sosial, korban banjir bandang di Kabupaten Tapanuli tengah mulai tidak kondusif. Mereka disebut melakukan penjarahan terhadap minimarket. Terlihat dalam video tersebut, warga mulai melakukan penjarahan terhadap minimarket. Kejadian itu diketahui terjadi di Desa Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sabtu, 29 November 2025. Dalam video, terlihat, sekitar puluhan warga masuk ke dalam minimarket, mengambil bahan makanan. Tampak manajer dan karyawan hanya bisa terdiam di pojokan sambil menangis menyaksikan warga korban banjir menjarah minimarket. Kondisi ini diduga akibat warga yang tinggal di Kabupaten Tapteng dan Kota Sibolga kelaparan, usai terisolasi akibat bencana alam longsor dan banjir sejak Selasa 24 November lalu, hingga hari ini. Sebab, akses menuju kedua wilayah itu tak bisa dilalui kendaraan karena banyak jalanan tertimbun longsor. Sedangkan bantuan dari pemerintah melalui pesawat, baru bisa dikirimkan kemarin, Jumat 28 November, lantaran sebelumnya cuaca buruk. Mengenai penjarahan, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan sedang ditangani Polres Tapanuli Tengah. Polisi yang berada di lokasi memantau situasi, mengumpulkan data dan barang bukti. Jadwal Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik, dari video yang telah Ibu tayangkan, apakah ada yang bisa kalian tangkap? Ada, Bu. Iya baik, ada apa? Dari video itu bisa terlihat para korban banjir yang menjarah minimarket, yang dimana itu tuh kayak mendesak mereka karena mereka sedang dalam situasi darurat, mereka tidak mendapatkan bantuan sehingga mereka melakukan penjarahan tersebut yang dapat merusak serta melanggar ketertiban sosial. Benar sekali. Jadi dari video tersebut bisa kita ambil ternyata di video tersebut itu bisa menjadi konflik sosial karena apa? Yang pertama tadi karena bedanya kesetaraan, yang dimana pemilik toko memiliki setara yang lebih tinggi, lalu para korban yang lainnya berpikir bahwa toko tersebut bisa dijarah lalu diambil, padahal pemilik toko pun menjadi korban dari bencana tersebut. Jadi ketegangan terjadi lalu muncullah yaitu konflik sosial. Baik, dari materi yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya baik, Bu ya. Jadi bagaimana cara menangani dan menyelesaikan konflik tersebut, Bu? Oke, cara menangani dari konflik tersebut. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menangani konflik tersebut. Yang pertama yaitu ada dialog dan komunikasi terbuka antar pihak yang berkonflik. Yang kedua, mediasi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama, penegakan hukum dan keadilan sosial, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai, pendidikan nilai dan perdamaian dalam pengelolaan konflik, dan yang terakhir yaitu membangun kerjasama dan solidaritas sosial. Jadi upaya-upaya tersebut bisa kita gunakan untuk mencari jawaban atau penyelesaian dari masalah konflik tersebut. Baik, sekarang di sini Ibu akan membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang dan waktunya 10 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, Ibu akan membagi kelompoknya. Kelompok 1 ada Aulia Irfaniha, Ariana Safitri, dan Alia Saidati. Kelompok 2 Suci Ramadhani, Nur Anita, dan Mulia Hafizah. Bisa dikumpul dengan kelompok masing-masing. Sampai jarang ada itu kan ada terjadi antara dua pihak aja loh. Kayak menakar power keluarga gitu. Iya.
bisa maju ke depan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1, saya Reni Sapitri. Saya Albaik Faniha. Saya Zirati. Kami di sini akan menjelaskan tentang konflik sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, bisa dijelaskan oleh Alia dulu. Jadi kemarin saya ada melihat kasus yang viral belakangan ini, yaitu tentang tawuran antar pelajar. Yang dimana tawuran itu sangat chaos dan juga melibatkan beberapa belah pihak. Nah, di tawuran itu kan mereka itu pasti kayak larinya kayak ke pemukiman warga. Nah, jadi itu tuh tidak hanya terjadi antara dua belah pihak, tetapi juga warga ikut terlibat di dalam situ karena mereka itu masuk ke tempat pemukiman warga gitu. Seperti itu. Sekian dari kami, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya Anita. Saya Mulia Fizo. Kami akan menjelaskan mengenai konflik sosial yang pernah terjadi di sekeliling kami, yaitu pernah terjadi demonstrasi yang sedang viral dan juga tren waktu tahun 2025. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kami. Itu ada di Banjarmasin. Jadi demo di depan gedung DPR itu banyak sekali masa-masa dari masyarakat, mahasiswa dan ojol-ojol berdatangan menuju kantor DPR karena mereka ingin menyampaikan suara mereka. Nah, selain itu, akibat dari kejadian demonstrasi itu menyebabkan kerusakan dari tempat-tempat umum, contohnya seperti fasilitas umum. Nah, terjadinya konflik sosialnya itu karena adanya bentrokan antara mahasiswa, warga, dan juga pihak keamanan atau kepolisian setempat. Sekian, itu dia presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Oke, dari kelompok yang hari ini maju tadi, jawaban kalian sudah benar. Cerita yang kalian bawakan juga sudah bersangkutan dengan konflik sosial. Ibu kasih apresiasi kepada kalian. Jadi baik, jadi kesimpulan dari konflik dari materi yang hari ini dibawakan yaitu konflik sosial merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan kepentingan, nilai dan latar belakang antar individu maupun antar kelompok. Konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tingkat, mulai dari perbedaan pendapat hingga kekerasan, baik yang tampak secara terbuka maupun tersembunyi. Oleh karena itu, konflik sosial perlu dikelola secara bijak melalui komunikasi yang efektif, penyelesaian secara damai serta penegakan keadilan sosial. Berakhir sudah pertemuan Ibu hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.